Halo guys, kembali di T10 TV. Kali ini gue akan membahas bagaimana review pertandingan di matchday ketiga dari UEFA Champions League yang sudah berakhir dan banyak gol yang terjadi atau banyak partai dengan jumlah gol yang sangat banyak sekali. Ya, kita akan bahas dari grup A, B, C, D, E, F, G, H, yaitu dalam review UEFA Champions League di pekan ketiga. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi lonceng, dan share videonya kemana-mana. Inilah reviewnya. Ya, di grup A ini banyak sekali terjadi gol atau tercipta gol, di mana di grup A Munchen, Atletico Madrid, Lokomotiv Moskow, dan juga Salzburg. Ya, Munchen lagi-lagi menang 3 kali di grup ini secara beruntun, dan kali ini menangnya dengan selisih gol yang cukup bagus atau banyak, 6-2. Ya, ini memang banyak yang prediksi bahwa juara bertahan akan kembali merajai Eropa karena mereka tidak banyak mengganti pemain dan penampilan tim Bundesliga ini luar biasa. Jadi kalau siapakah pole position yang ingin menjadi juara Liga Eropa atau UEFA Champions League, banyak yang menjagokan Bayern Munchen. Ya, mereka menang 6-2, di mana Lewandowski kembali menciptakan 2 gol. Kemudian yang menarik adalah Kimmich, Joshua Kimmich yang awalnya bek kanan, kali ini disulap menjadi seorang gelandang bertahan, justru memberikan 2 assist. Di pemain serba bisa di sepak bola modern, Kimmich adalah pemain yang mahal karena bisa bermain di 2 atau 3 posisi sama baiknya. Dan ini merupakan kemenangan ke-9 beruntun ya untuk Bayern Munchen di semua kompetisi. Jadi tim Hans Flick ini bisa dikatakan menjadi tim yang sangat konsisten. Mereka sempat kalah lawan Hoffenheim di Bundesliga dengan skor 0-4, tapi setelah itu mereka sapu bersih kemenangan 9 kemenangan beruntun di semua ajang atau semua kompetisi. Salah satunya adalah mereka mampu mengalahkan Salzburg dengan skor 6-2. Memang Salzburg bukan tim yang diunggulkan di grup ini, tapi tentunya kemenangan 6-2 ini bisa dikatakan satu kemenangan yang luar biasa karena bermain di kandang Salzburg. Nah, di matchday keempat, Munchen akan menjadi tuan rumah menghadapi Salzburg, dan ini tentunya butuh 1 poin saja untuk bisa lolos dari grup A. Di pertandingan berikutnya, Lokomotiv Moskow bermain imbang 1-1 menghadapi Atletico Madrid. Dan terlihat Diego Simeone belum mendapatkan ramuan tepat untuk Atletico karena mereka masih mudah kebobolan. Mereka juga belum bisa menyatukan, atau Simeone belum bisa menyatukan Luis Suarez dengan Joao Felix. Ini pemain muda, Felix cukup bagus, tapi memang belum mendapat chemistry dengan Luis Suarez. Kita lihat dalam beberapa pertandingan ke depan. Tapi Atletico masih diunggulkan di grup ini. Sehingga di grup A, posisinya adalah Munchen di posisi 1 dengan poin 9, diikuti oleh Atletico Madrid dengan poin 4, Lokomotiv Moskow di posisi ketiga dengan poin 2, dan Salzburg di posisi keempat dengan poin 1. Karena 2 kali kalah, 1 kali seri. Baik, gue konsisten bahwa Munchen dan Atletico yang akan lolos dari grup ini. Kita ke grup B. Grup B juga tidak kalah menarik guys, karena banyak terjadi gol di sini, di mana satu partai yaitu Shakhtar Donetsk, tuan rumah, dikalahkan oleh Mönchengladbach dengan skor 0-6. Ini luar biasa. Apa yang terjadi dengan pertandingan itu? Karena di babak pertama sudah unggul 4-0 dan Plea menciptakan hat-trick. Nah, ini grup yang semakin sulit untuk diprediksi guys. Ya, Mönchengladbach bisa menjadi pemimpin klasemen di grup B dengan Shakhtar Donetsk kedua. Nah, pertandingan big match di grup B terjadi ketika Real Madrid mampu meraih kemenangan pertamanya di Liga Champions Eropa musim ini. Mereka mengalahkan Internazionale Milan dengan skor 3-2. Ini 2 tim besar, 2 tim yang sebetulnya diunggulkan di grup ini justru berada di posisi 3 dan posisi 4. Real Madrid masih terlihat bahwa Zidane bereksperimen dengan para pemain mudanya, mencoba untuk merotasi, memberikan kesempatan jam terbang untuk para pemain mudanya, tapi Madrid adalah Madrid. Kalau mereka keluar dari grup akan berbahaya. Mereka sudah sering banget juara di sini, dan Zidane adalah pelatih tangan dingin. Gue masih tetap Real Madrid akan bisa lolos dari grup ini. Nah, Internazionale, ini Antonio Conte kembali terperangkap dengan kesulitan bermain dengan 3 back sejajar di lini belakang.
karena materi pemainnya, kedalaman skuadnya juga tidak terlalu mumpuni. Dan hati-hati Conte, bisa saja dia terpeleset di grup ini, tidak lolos dari grup karena Shakhtar Donetsk dan Mönchengladbach berada di atas. Nah, Mönchengladbach poin 5, Shakhtar Donetsk 4, Real Madrid 4, Internazionale poin 2 di posisi keempat. Ini akan menjadi menentukan sekali nanti di matchday keempat. Ini di matchday keempat nanti akan terlihat sebuah pertarungan antara Internazionale yang akan menjamu Real Madrid. Kalau Inter kalah, bahaya. Seri aja bahaya, apalagi kalah. Mereka akan tersingkir dari persaingan grup ini. Nah, Madrid juga akan menjadi pertandingan hidup mati di matchday keempat nanti di akhir November. Dan gue mencermati bahwa Eden Hazard sudah mulai memberikan satu warna, tapi belum ada chemistry dengan Benzema dan juga Asensio. Sedangkan yang tampil bagus adalah Lucas Vazquez. Ini Lucas Vazquez kita ingat bahwa 2-3 tahun lalu dirinya bermain di sayap kanan, kali ini jadi bek kanan. Nah, dan ini satu percobaan yang dilakukan oleh Zidane, meskipun bagi Madrid Sergio Aguero dengan Varane belum menjadi duet yang cukup tangguh, mudah dibobol oleh lawan-lawannya. Terbukti musim ini mereka sudah kebobolan cukup banyak ya. Di Liga Champions Eropa aja mereka sudah kebobolan 7 tuh dari 3 pertandingan. Ini bukan Madrid yang biasanya kita kenal. Oke, jadi kita tinggalkan grup B. Gue masih konsisten bahwa Real Madrid akan lolos. Nah, ini siapa pendampingnya akan ditentukan nanti di pekan keempat. Akan terlihat. Nah, alright. Kita menuju ke grup C. Grup C ada Manchester City, Porto, Olympiakos, dan juga Marseille. Ini tampaknya lebih mudah untuk bisa melihat siapa yang akan lolos dari grup ini. Karena City sudah menang 3 kali. City mampu mengalahkan Olympiakos, di mana seperti kita bahas di beberapa video sebelumnya, Pep Guardiola sangat ingin sekali menjadi juara di Liga Champions Eropa. Karena ini satu-satunya gelar yang mungkin menjadi target bagi manajemen untuk bisa meraih gelar. Karena Liga Inggris sudah pernah, Liga Champions Eropa belum, tapi City juga tidak jor-joran musim ini. Sepertinya pemilik klub tidak seperti 2-3 musim lalu. Kali ini tidak terlalu banyak jor-joran dan Pep harus memanfaatkan kedalaman skuad yang ada. Justru bahwa lini belakang mereka juga diganggu dengan banyaknya pemain cedera. Tapi dalam pertandingan ini, gue lihat ada penampilan cukup bagus dari Ferran Torres. Striker muda asal Valencia yang ditransfer dari Valencia ini juga bermain cukup bagus. Kemudian Kevin De Bruyne sebagai inspirator serangan, dan kembalinya Gabriel Jesus yang sudah kembali dan juga menciptakan gol. Ini satu angin segar bagi The Citizen. Mereka meraih kemenangan 3-0 atas Olympiakos. Sedangkan di pertandingan lain, Porto mengalahkan Marseille dengan skor 3-0, sehingga di grup C City memimpin dengan 9 poin, Porto dengan poin 6, Olympiakos poin 3, dan Marseille terpuruk di posisi keempat dengan poin 0. Tampaknya Marseille akan sulit untuk bisa lolos dari grup ini. Wakil dari Ligue 1 ya. Kita menuju ke grup D guys. Grup D berisi Liverpool, Ajax, Atalanta, dan Midtjylland. Ya, ini di awal musim bahwa grup ini akan sulit diprediksi, tapi tampaknya Liverpool melaju kencang, dan ini yang menarik. Atalanta dihajar 0-5 di kandang sendiri. Atalanta, ini apa yang salah dengan Atalanta? Nah, kalau gue cermati kembali bahwa Atalanta Liverpool 0-5 ini skor yang di luar dugaan ya di match ketiga. Ada satu perubahan dari Jurgen Klopp, kecerdasan Jurgen Klopp ketika dia memakai Jota di depan bersama dengan Mane dan Salah. Ini satu teori yang tidak dibaca oleh pelatih Gasperini. Biasanya kan Firmino. Nah, justru Jota menciptakan hat-trick di pertandingan kali ini. Ya, di belakang menempatkan Williams sebagai pemain muda mendampingi Joe Gomez sebagai seorang center back. Tidak terlihat bahwa Liverpool sedang krisis center back. Hebatnya Klopp, karena tim ini sudah jadi, sistemnya sudah jalan. Jadi siapapun yang dipasang, tugas sudah tahu, solid. Jadi Liverpool tidak bisa dipandang enteng di musim ini ya. Kembalinya Alisson juga di belakang di posisi penjaga gawang juga membuat sangat-sangat nyaman sekali. Dan Mane 1 gol, Salah 1 gol, Jota 3 gol, 5-0 deh. Nah, ini satu PR dari Gasperini. Kenapa dirinya bisa kalah telak, ini akan menjadi satu
bahasan tentunya kalau setelah ini mereka akan menuju ke Anfield setelah di matchday keempat. Apakah mereka akan kembali mampu mencuri poin atau kembali dihajar oleh juara 2 tahun lalu di Liga Champions Eropa. Ya, selamat buat Kopites dan Ajax Amsterdam. Di grup ini juga kabarkan kehilangan 11 pemain terkena COVID-19. Justru mereka meraih poin penuh di kandang Midtjylland dengan skor 2-1. Ya, Ajax kembali berharap pada Dusan Tadic yang menjadi motor serangan, 1 gol 1 assist dari Dusan Tadic. Kunci dari kemenangan Ajax adalah gol cepat dari Anthony. Ini yang langsung membuat Ajax lebih percaya diri untuk bisa mengalahkan lawannya di stadion MCH Arena, ya, kandang dari Midtjylland yang merupakan tim baru pertama kali tampil di Liga Champions Eropa. Dan sempat pertandingan ketat setelah gol cepat ya, 18 menit sudah 2-1 dan babak kedua pun menjadi pertandingan yang sangat menarik. Hanya saja memang tidak ada gol lagi yang tercipta dan akhirnya Ajax mampu meraih kemenangan. Nah, di hasil ini maka Ajax cukup aman di posisi kedua. Liverpool 3 kali menang 9 poin, Ajax di posisi kedua dengan poin 4, diikuti oleh Atalanta dengan poin 4 dan Midtjylland di posisi keempat dengan poin 0. Jadi siapa pendamping dari Liverpool ini akan sangat ditentukan nanti di pekan keempat, pekan kelima ya. Nah, Atalanta tidak boleh kalah lagi lawan Liverpool, sedangkan Ajax bisa mencuri poin menghadapi Midtjylland. Ini akan membuat mereka berada di posisi di atas Atalanta. Tapi sepak bola bukan matematika, kita akan melihat nanti di matchday keempat karena di Extraordinary League ini semua liga hasilnya aneh-aneh, guys. Oke. Kita bahas di grup A. Chelsea, Sevilla, Krasnodar dan juga Rennes. Nah, siapakah yang lolos dari grup ini juga sepertinya mudah ya dari awal, Chelsea dan juga Sevilla. Nah, kita bahas dulu di pertandingan grup A di mana Chelsea mengalahkan Rennes dengan skor 3-0, di mana 2 gol diciptakan oleh Werner. Werner sudah semakin tajam dan Abraham menciptakan 1 gol. Jadi Chelsea sudah back on track. Mereka cukup serius di Liga Champions Eropa dan lawannya atau seterunya Sevilla mampu mengalahkan Krasnodar dengan skor 3-2. Ini pertandingan yang sangat seru. Krasnodar sempat unggul dulu 2-0, tapi habis itu Sevilla mampu bangkit. Comeback yang hebat. Mereka mampu membalikan keadaan dari 0-2 menjadi 3-2 dan 3 poin di kandang sendiri. Bermain dengan 10 pemain. Jesus Navas terkena kartu merah di awal babak kedua. Jadi di grup E, 2 tim, Chelsea dan Sevilla poinnya sama 7, sedangkan Krasnodar dan Rennes di posisi 3-4 dengan poin 1. Jadi butuh 1 poin saja untuk Chelsea dan Sevilla lolos. Nah, minggu atau pekan keempat Rennes akan menghadapi Chelsea, Krasnodar akan menjamu Sevilla. Sepertinya grup ini akan mudah diprediksi. Chelsea dan Sevilla akan lolos, tapi siapa yang akan jadi juara grup tergantung selisih gol nanti dari kedua kesebelasan. Di grup F, Borussia Dortmund, Lazio, Brugge, dan juga Zenit. Ya, di grup F ini Zenit bermain imbang 1-1 menghadapi Lazio. Kembali Lazio tampil cukup bagus, mencuri poin di kandang lawan. Mereka satu-satunya tim yang belum terkalahkan di grup ini ya. 2 kali seri dan 1 kali menang. Dan rugi bagi Zenit karena Zenit baru meraih 1 poin. Ini poin pertama Zenit di grup ini setelah sebelumnya Zenit 2 kali kalah menghadapi Brugge dan juga Borussia Dortmund. Nah, di pertandingan lain Dortmund kembali mengamuk, guys. Mengamuk ketika Erling Haaland kembali menciptakan 2 gol untuk Borussia Dortmund. Mereka mengalahkan tuan rumah Brugge dengan skor 3-0. Ya, Brugge harus mengakui keunggulan Dortmund ya. Jadi konstelasi atau persaingan di grup ini sangat seru. Masih ada 3 tim yang bisa berpeluang lolos. Dortmund di posisi pertama dengan poin 6, diikuti Lazio dengan poin 5 dan Brugge di posisi ketiga dengan poin 4. Sedangkan Zenit masih terpuruk di posisi juru kunci dengan poin 1. Harus kerja keras, harus 3 kali menang nih Zenit untuk bisa lolos, tapi berat. Grup G Barcelona ya. Banyak meme, banyak berita-berita bahwa Messi sudah malas main di Barcelona. Itu terlihat sih, dia cuma lari-lari kecil, jogging-jogging saja, tidak
tidak lari-lari lagi. Tapi kenapa? Karena di kiri kanannya para pemain muda, ada Pedri, ada Ansu Fati, mungkin Messi sudah terlihat sudah merasa tua ya, jadi nggak mau lari lagi. Tapi Barcelona apapun itu mampu menciptakan kemenangan 2-1 atas Dinamo Kiev, sedangkan ini menjadi kemenangan ketiganya di grup ini. Barcelona jadi mimpin dengan poin 9 ya, poin 9, 2 gol. Gue mau bahas ini, di pertandingan ini pelatih Ronald Koeman menurunkan kuartet yang berbeda. Ada Ansu Fati, kemudian Pedri, Griezmann, dan Messi. Wah, ini fresh, sebenarnya kenceng nih, sebenarnya kenceng. Kita akan melihat apakah ini akan dipertahankan, karena Barcelona juga mencoba untuk Ronald Koeman di Barcelona masih mencoba untuk mengganti-ganti formasi seperti halnya Zidane di Real Madrid. Dan Frenkie de Jong menjadi center back di pertandingan kali ini karena berpasangan dengan Pique, karena memang sedang banyak pemain yang cedera ya di posisi center back. Jadi krisis center back udah bagus, menang 2-1 menghadapi Dinamo Kiev. Ini penting banget poin untuk Barcelona bisa lolos dari grup G. Nah, di pertandingan lain Juventus sudah diperkuat kembali oleh CR7, diperkuat kembali atau kembali tajamnya Alvaro Morata, karena Morata menciptakan 2 gol. Morata back in business. Sedangkan CR7 main lagi, Juventus menang away. Ini kemenangan yang sangat penting ya, karena Juventus butuh panggung di Liga Champions Eropa setelah mereka juga cukup sulit bersaing di Serie A yang musim ini dengan pelatih baru Andrea Pirlo. Selamat untuk Pirlo, bisa mengalahkan Ferencvaros dengan skor 4-1. Nah, Dybala juga sebagai pemain pengganti mampu menciptakan gol. PR dari Andrea Pirlo adalah menemukan komposisi lini tengah yang kuat dan bagus ya. Untuk lawannya di bawah mereka mau menang, tapi kalau lawannya setara, Juventus kesulitan untuk meraih kemenangan. Ya, ini Aaron Ramsey masih dipasang. Ini pemain yang nggak pernah dipakai padahal di tim-tim di Inggris ya. Arthur dan juga Rabiot. Sedangkan di depan Ronaldo, Dybala, Morata dan juga Federico Chiesa. Justru Dybala tidak mendapatkan tempat inti bermain di bawah asuhan Andrea Pirlo. Sedangkan PR adalah lini belakang. Ini sudah cukup tua ya Bonucci dengan Chiellini khususnya. Jadi regenerasi harus segera dilakukan. Kalau tidak sulit bagi Juventus. Tapi Juventus biasanya gitu, gampang. Seterunya punya pemain bagus dibeli. Roma punya bagus dibeli, Lazio punya bagus dibeli. Inter punya bagus beli, itu ya tim kaya, sah-sah aja. Itulah sepak bola profesional. Oke, jadi di grupnya Barcelona dan Juventus, yaitu di grup G, Barcelona dengan poin 9 diikuti oleh Juventus poin 6, Dinamo Kiev di posisi ketiga dan Ferencvaros di posisi 4. Sudah pasti yang akan lolos adalah Juventus dan Barcelona ya. Sulit bagi Dinamo Kiev dan Ferencvaros di sisa 3 pertandingan menghadapi 2 raksasa sepak bola dunia. Baik, kita ke grup H. Ada yang kalah bareng, janjian kali ya PSG dengan Manchester United. 2 tim ini kalah 1-2 guys. Wow, ini katanya ini grup ketat, ternyata ketat bener ya. Grup H, Manchester United harus mengakui keunggulan lawannya Istanbul Başakşehir dengan skor 1-2. Istanbul bermain cukup bagus, ada mantan pemain United di sana. Ya, ini ada yang salah dengan para pemain United. Orang mengatakan Ole yang salah, tapi kita lihat awalnya adalah ada konsentrasi harus dipecah ketika Ole harus memikirkan pertandingan menghadapi Everton di Liga Inggris dan mencoba untuk merubah beberapa pemain posisinya. Terlihat kacau, lini belakang kacau banget. Tuan CB, Wan-Bissaka, Maguire, dan Luke Shaw. Ini parah banget. Jadi meninggalkan Dan Henderson seperti bermain sendiri sebagai penjaga gawang. Serangan balik yang sangat cepat dari Rafael di sisi kiri pertahanan United ini yang selalu merepotkan dan sulit ya, meskipun sempat memperkecil ketinggalan menghadapi Martial, tapi tidak mudah untuk bisa mengalahkan Istanbul di kandang sendiri. Dan Istanbul adalah sebuah tim yang debut ya di Liga Champions Eropa. Ini jadi menarik pertarungan atau perebutan di grup ini. Leipzig juga mampu mengalahkan Paris Saint-Germain yang tampil tanpa Mbappe, Neymar, Draxler, Verratti, Icardi. 5 pemain ini tidak main dan bahkan ada kejadian sebelum pertandingan ada stuck, mereka
tidak bisa turun lift ya. Ini menarik sekali nih, ada 11 pemain yang sempat shock juga sebelum ke stadion. Jadi memang dari tanda-tandanya dari mulai hotel itu Paris Saint-Germain sudah tidak beruntung dan mereka dikalahkan oleh Leipzig, di mana Nagelsmann mampu mengejutkan Thomas Tuchel, dan ini menjadi satu persaingan yang sangat ketat untuk kita saksikan nanti hingga grup H ini berakhir. Kalau bisa gue informasikan bahwa grup H ini United masih posisi pertama ya dengan poin 6, Leipzig juga posisi kedua dengan poin 6, sedangkan Paris Saint-Germain posisi ketiga dengan poin 3, Istanbul di posisi keempat dengan poin 3. Nanti akan menarik di pekan keempat di mana United akan menjamu Istanbul. Ini akan menjadi satu partai hidup mati, sedangkan PSG akan menjamu Leipzig. Siapa yang kalah selesai. Jadi kita akan melihat Liga Champions Eropa kali ini sulit diprediksi, bahkan komentator pun salah semua, tidak ada yang bisa memprediksi. Itulah bagaimana review gua mengenai UEFA Champions League dinasti ketiga. Semoga bisa menghibur dan bermanfaat untuk teman-teman, dan kita akan ketemu lagi di review berikutnya dalam UEFA Champions League. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan notifikasi lonceng, dan juga share videonya kemana-mana, karena dengan lu subscribe lu mendukung gua untuk membuat bagus lagi channel ini di kemudian hari. Terima kasih. Tino Grow sign out. Bye.